Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta kuliah sekalian, selanjutnya saya akan membahas mengenai petroleum geologi untuk wilayah Indonesia bagian timur. Ini kelanjutan dari perkuliahan kemarin, di mana petroleum geologi Indonesia kita bagi menjadi dua pembahasan besar, yaitu di Indonesia bagian barat dan di Indonesia bagian timur. Ini fisiografi dan sebagainya sudah kita bahas di perkuliahan yang sebelumnya tentang fisiografi Indonesia, kemudian perkembangan eksplorasi untuk penemuan-penemuan cekungan sedimenter di Indonesia, mulai dari 60 basin yang diidentifikasi pada tahun 2006, kemudian di tahun 2009 Badan Geologi dengan data yang baru bisa mendetailkan menjadi sekitar 128 cekungan. Nah, sebagian di Indonesia bagian timur terlihat cekungan yang berumur pretersier. Kemudian ini juga Howes yang membagi petroleum system di Indonesia menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok Indonesia bagian barat yang disebut sebagai Eurasian Petroleum System, kemudian Indonesia bagian timur yang relatif sebelah selatan, ini Papua dan ke selatan itu disebut sebagai Australian Petroleum System, dan juga yang utara atau Papua ke utara ke Laut Pasifik itu disebut sebagai Pacific Petroleum System. Ini kemarin juga sudah kita sampaikan bagaimana karakteristik perbandingan penemuan-penemuan cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia bagian barat dan di Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian barat umumnya bercampur antara oil, ya sebagian besar oil, dan juga ada gasnya. Sementara dan dia banyak sekali ditemukan cekungan-cekungan, penemuan-penemuan pada cekungan yang kecil. Tetapi di Indonesia bagian timur penemuan masih sangat terbatas, kecil-kecil, atau sedikit penemuan di Indonesia bagian timur, tetapi 1-2 penemuan itu menghasilkan lapangan yang sangat besar. Ya, misalnya kalau di Laut Timur ini di Arafura Outer Banda Aceh ini adalah ini perwakilan dari lapangan abadi, yang ini di Bintuni ini punyanya Tangguh. Jadi hampir 3 penemuan lapangan di Tangguh itu hampir setara dengan 85 penemuan di cekungan Sumatera Selatan. Ya, ini beberapa potensi di Indonesia bagian barat maupun di Indonesia bagian timur untuk petroleum play konsep di pretersier. Ya, kita sekarang lebih melihat ke petroleum geologi di Indonesia Timur. Ya, kalau kita lihat beberapa penemuan di Indonesia Timur yang sekarang ini sebenarnya mungkin sekarang sudah lebih lebih terbaru lagi. Ini dirilis tahun 2002. Beberapa penemuan-penemuan yang sampai sekarang ada itu misalnya yang di Pulau Seram ini sudah produksi, kemudian yang sekarang dikenal di cekungan Salawati, kemudian ada juga di cekungan Bintuni. Ya, di Outer Banda Aceh ini sekarang ada misalnya seharusnya ini abadi miliknya Abadi Masela, ini punyanya Impact. Kemudian yang di sebelah selatannya ini adalah miliknya Australia ini ya. Ini Langkakatua, Banyu Udan, kemudian Laminaria dan sebagainya ini miliknya Australia. Sementara di Indonesia yang lain itu yang ada tetapi belum dibuktikan secara ekonomi itu misalnya di Kepulauan Buton, ini di Donggi Senoro ya. Ini di Banggai Sensula, ini istilahnya ini Buton tukang besi. Nah, kalau dilihat dari morfologinya, ini sekali lagi merefresh morfologi di Indonesia bagian timur, kita akan mengenal beberapa morfologi yang nama-nama nanti yang akan sering kita sebut di Indonesia bagian timur. Ini misalnya di sini ada Timor Trough. Ya, ini Timor Trough bermulai dari sebelah selatan Pulau Rote ini ke timur sampai ke Banda, kemudian sebelah selatannya Papua ini disebut sebagai Timor Trough. Berbeda dengan di selatannya Jawa sampai Nusa Tenggara Timur, ini disebut masih sebagai trench ya, Jawa Trench itu. Tapi kalau di sini sudah trough, sehingga nanti di sini ini sudah menjadi foreland, ya, bukan sebagai subduction lagi.
Ini ada Pulau Timor, kemudian ini Kepulauan Tanimbar, di sini ada Pulau Seram, ini disebut sebagai kepala burung atau bird's head, ini Laut Banda, ya ini Pulau Sulawesi, ini juga disebut sebagai seram trough. Ini beberapa nanti akan sering kita jumpai istilah-istilah tersebut. Nah, morfologi ini sebenarnya tidak lepas dari interaksi tiga lempeng tektonik besar yang bergerak saling saling simultan. Misalnya Australian Plate tetap bergerak ke arah utara dengan kecepatan 7,5 cm per detik per tahun, meskipun ini ini masih sebagai trough. Kemudian Pacific Plate ini relatif bergerak ke arah barat, sekarang membentuk nanti ada subduction juga di sini yang juga akhirnya di bagian barat ini mendorong menjadi Sorong Fault. Kemudian relatif Ayuran Plate ini bergerak ke selatan. Jadi pola-pola ini yang kemudian akan membentuk seolah-olah ini ada lengkungan, ya, lengkungan sabuk atau arc, ini sehingga disebut sebagai banda arc. Ini nanti Pacific Plate ini yang relatif bergerak nanti akan lebih banyak mengakibatkan terjadinya Sorong Fault, ya, sesar sorong yang memanjang dari Seram sampai ke utaranya Papua ini lebih dari 1000 km ini nanti juga akan mempengaruhi beberapa kenampakan di sana. Ya, ini tectonic framework-nya ini menjadi pegangan utama untuk eksplorasi di Indonesia bagian timur. Jadi memahami ini dengan baik biasanya akan menjadi pemahaman geologi secara umum di Indonesia bagian timur. Kalau kita lihat ini mulai dari selatan, ini adalah staple kontinen dari Australian crust. Jadi ini dari kerak benua Australia, ini adalah disebutnya sebagai Gondwana Land dulunya. Gondwana Land ini sebenarnya yang jelas adalah kerak benua yang dulunya bagian ujungnya adalah pasif margin berhubungan dengan kerak samudra, tetapi kerak samudra sudah subduction semuanya di bawahnya Eurasia di sini dan sekarang sudah habis. Sekarang tinggal kerak benua menuju kerak benua, tetapi ini belum sampai pada collision sehingga ini masih meninggalkan trough. Di belakangnya sana itu pastinya akan ada fault bed namanya, lipatan-lipatan anjakan ya, sesar-sesar naik yang ada di sini yang membentuk lengkungan seperti itu, dan juga di sebelah selatan Papua sini juga seperti itu karena ini relatif bergerak ke utara, berinteraksi dengan benua lempeng samudranya Pasifik. Ini kemudian Papua ada lipatan-lipatan di tengah, kemudian didorong ke barat Sorong Fault, ini akan menjadi batas seperti ini. Jadi dia membentuk melengkung seperti itu. Sementara di belakangnya dia ini nanti ada Laut Banda. Laut Banda ini bagian bawahnya itu sebagai sisa-sisa dari kerak samudra, ya. Ini Banda Sea Province, ya. Terus kemudian di belakangnya sana nanti ini ada volcanic arc, ya. Ini juga menunjam ke sini. Ini ada volcanic arc-nya di sini. Ya, jadi terus disinilah bagaimana Indonesia bagian timur itu terutama berinteraksi. Nanti pembahasannya kemudian akan kita lihat bagaimana petroleum sistemnya di sepanjang Laut Banda ini, Outer Banda Arc disebutnya seperti itu. Kemudian apa yang ada di daerah Arafura, kemudian bagaimana yang terjadi di daerah Papua, kemudian apa yang terjadi di Kepala Burung, ini pembahasan tersendiri ini Kepala Burung. Kemudian yang daerah lebih ke barat lagi berbatasan dengan Indonesia Barat dengan Sulawesi, ini nanti ada daerah sini yang disebut sebagai Buton, tukang besi di selatan, dan Banggai Sula di sini. Ini adalah yang Banggai Sula dan Buton tukang besi ini disebut sebagai pecahan-pecahan dari Gondwana Land yang dulunya ke utara sana kemudian didorong oleh sesar Sorong, ini kemungkinan dia sekarang bergerak jauh ke arah barat ini. Jadi ini beberapa sistem yang kemudian akan kita pelajari di sana. Baik, kita berbicara mulai dari Outer Banda Arc.
ya. Outer Banda Arc ini kalau kita lihat seperti tadi ya, yang melengkung dari dibatasi di Timor Trough tadi, melengkung mulai dari timor sini ke arah Tanimbar, kemudian berbelok ke arah Seram. Nah, ini disebut sebagai sabuk banda yang banyak dieksploitasi atau banyak dieksplorasi adalah di daerah foreland-nya ini. Mengapa di daerah foreland-nya ini? Nanti kita berharap bahwa di daerah foreland atau tepian benua Australia itu berkembang sistem-sistem graben utama yang itu berkembang pada akhir dari Paleozoik Mesozoik. Yaitu di sana berkembang graben-graben yang besar, misalnya kalau di sini ini ya ada Goulburn Graben, ada kaldera, ada malita, ada Bonaparte, ada vulkan. Ini adalah graben-graben pada apa namanya itu kalau Paleozoik, Mesozoik yang arahnya nanti berbeda antara yang Paleozoik dan Mesozoik. Relatif nanti satunya berarah memanjang ini apa namanya barat laut tenggara, yang satunya memanjang relatif barat daya timur laut. Ya. Nah, secara umum kalau kita lihat ini beberapa section ini ya, mulai dari H, G, A, B, semuanya ini kalau kita lihat memotong ini akan kita lihat seperti ini umumnya, yaitu ya, ini yang paling ideal kita lihat seperti ini. Ini adalah representatif dari benua Australia, terus kemudian ini transport bed-nya yang tadi. Ini transport bed Outer Banda Arc tadi, ini kemudian nanti di belakangnya sana akan ada apa namanya volcanic arc, di sini ada volcanic arc, di belakangnya tadi nanti ada subduction zone. Nah, yang berkembang di Australia misalnya ini ada Malita Graben, betapa graben yang sangat besar. Ini adalah apa namanya endapan-endapan yang berkembang di sini menjadi sangat tebal. Ya, di sini juga ini Caldera Graben dan semuanya arah Bonaparte High, dan ini yang kita harapkan graben-graben seperti ini masih berkembang juga ke arah utara, di mana arah utaranya ini adalah bagian dari Indonesia. Sementara batas Indonesia dengan Australia itu relatif di sebelah selatan Timur Trough ini kebanyakan. Sehingga yang di Australia ini berkembang sistem-sistem Paleozoik Mesozoik yang sangat besar, berhasil dia menghasilkan apa namanya gas utamanya. Sementara di Indonesia itu sebagian besar sudah berbatasan dengan Timur Trough ini. Nah, kalau kita lihat fisiografi secara apa namanya lebih detail secara umum dari Australia ke Indonesia ini ya, dari ini potongan east west-nya. Ya, jadi di sana tadi ada foreland ya. Ada foreland ini secara teoritis menurut Angelo pembagiannya ada foreland, kemudian transport bed, di belakangnya nanti ada volcanic arc, terus kemudian di belakangnya jauh di belakangnya sana nanti ada subduction dari Laut Banda. Ya, ini kalau kita lihat di beberapa tempat yang lain, misalnya ini memotong mana ini sebelah timurnya apa namanya Pulau Timor. Nah, nanti kita lihat secara lebih detail di bagian kita sebutnya Sahul Shelf dari Australia itu, kita lihat di sini sesar-sesar apa namanya turun yang menghasilkan graben-graben yang sangat besar menuju ke sini, di sini Outer Banda Arc. Kalau kita lihat secara lebih umum sebenarnya ya, ini meskipun sekarang ini sudah tidak menjadi subduction lagi, tapi ini apa namanya daerah timor itu juga terbentuknya seperti apa namanya tektonik yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di Indonesia di Abadi Field ya, yang berkembang apa namanya jebakan gas yang sangat besar. Nah, itu adalah sistemnya seperti ini sebenarnya. Ya, di sini ada beberapa apa namanya graben-graben yang Anda dilihat, ini ada Timor Trough, ini sebenarnya menerusnya ke sana terus masuk di dalam sana, ini anjakan-anjakan naik. Nah, Abadi Field itu adalah kita jumpai satu tinggian apa namanya itu tinggian dia dekat satu graben yang besar sehingga pengisiannya terjadi di sini, dan tinggian ini sangat besar ya, luasnya kira-kira seluas provinsi DKI. Nah, ini apa namanya berkembang dan masuk wilayah Indonesia. Itu
Kelihatannya baru sekarang ini satu-satunya cadangan yang sangat besar yang dijumpai di sana. Nah, ini yang kita harapkan eksplorasi itu berkembangnya sistem-sistem seperti di Abadi Field ini. Ya. Regional stratigrafinya nanti kalau kita lihat sudah banyak beberapa baik di timur, Tanimbar, Seram ya, ini dari selatan tadi yang melengkung tadi, dari timur di sini, Tanimbar di sini dan Seram di sana, itu nanti yang bagian yang lebih tua-tua itu berumur Paleozoik Mesozoik itu relatif memiliki kesamaan, sementara yang sangat muda di sini ya, Cretaceous Tertiary ini sudah nanti endapan-endapan dari Marine. Nah, kalau kita lihat petroleum system di di Outer Banda Arc itu mulai dari ini Paleozoik sampai kepada Mesozoik ini plover itu umumnya berumur Cretaceous. Ya, mana ini? Ya, kalau tidak salah seperti itu. Ini kan Mesozoik. Ya, itu lebih mudah lagi dari Paleozoik Mesozoik. Ini beberapa lokasi penemuannya di mana, jenis-jenis petroleum sistemnya apa, ini sudah coba dipahami, disampaikan. Nah, ini petroleum system chart event yang ada di daerah Selaru, ya, berarti di selatan tadi di Outer Banda Arc itu sudah identifikasi bahwa sosroknya itu mulai dari yang berumur Kambrium bahkan ya, Wesel, ini formasi Wesel dan seterusnya, Arafura, Kosil, Plover. Nah, ini Plover ini Jurassic tadi ya. Jurassic itu ini adalah identifikasi dari sosrok. Reservoirnya juga Anda lihat mulai dari sangat tua sekali sampai sekarang pun Paleozoik, Mesozoik. Tetapi mekanisme sedimentasi dan tektonik yang berada di sebelumnya ini Paleozoik, Mesozoik ini sangat tidak terlalu aktif. Jadi dia hanya bersih rifting, kemudian subsiden, rifting lagi, subsiden lagi, sehingga dalam rentang waktu yang sangat panjang ini tidak terbentuk satu tektonik yang kompresif yang menghasilkan lipatan-lipatan misalnya yang kemudian membentuk jebakan-jebakan, sehingga baru di awal-awal Paleogen ya, Paleogen ini terjadinya akumulasi ya, hidrokarbon generasinya pada saat sekarang trapnya terbentuk di Mesozoik sebenarnya, tetapi pemodelan untuk pematangan hidrokarbonnya baru mulai di akhir Cretaceous. Nah, sistemnya seperti ini mestinya ya, kita melihat adanya foreland, di bawah sini akan terjadi pematangan, kemudian pematangan dari batuan induk ini akan mengalami migrasi ke tempat yang lebih tinggi dan jebakan-jebakan yang ada di daerah tepian benua Australia ini, ya, baik yang berumur Cretaceous maupun Tersier. Sementara itu di fault bed-nya, thrust and fault bed-nya sendiri sebenarnya sangat memungkinkan terbentuknya lipatan-lipatan, tapi mestinya dimensinya sangat kecil, dan itu yang parahnya lagi di daerah ini biasanya data seismik itu berkualitas sangat jelek karena ini banyak sekali sesar-sesar anjakan gitu ya, banyak lipatan-lipatan, tetapi harus dipetani lebih detail itu apakah ada atau tidak. Nah, ini kalau dilihat dari event-event tektonik majornya itu memang relatif banyak episode-episode yang tenang. Nah, baru kemudian pada fase ini aja lah, artinya triasik ini ada terjadi contraction, uplift dan sebagainya ini. Kemudian setelah itu juga tenang lagi. Nah, jadi ini lifting, subsiden, lifting, subduction hanya terjadi di sini pun bukan subduction, tapi sebenarnya semacam transform begitu. Jadi ini tektonik eventnya sangat istilahnya itu landai lah begitu. Nah, ini yang lebih detail untuk di daerah Australian Bonaparte Northwest Australia ya.
Ya, ini secara lebih detail nanti apa yang terjadi di sana. Ini penulisannya dari tua ke mudanya, dari atas ke bawah. Ini berdasarkan urutan waktu saja. Nah, ini yang tersier ini Anda lihat bahwa daerah itu kemudian untuk Indonesia itu yang paling banyak terjadi adalah di tersier, yaitu kompleks tektoniknya terjadi di Indonesia. Adanya sesar Sorong dan sebagainya itu kemudian terjadi pada fase ini. Nah, ya ini di Timur dulu disebutnya Timur atau sekarang disebut Timor Leste. Nah, ini juga sama prinsipnya, bagaimana di sana itu ada beberapa oil field di atasnya benua ini atau di atasnya Timor Leste ini. Sistemnya juga seperti itu, dia adalah kerak benua yang terangkat tetapi sudah menjadi sangat kompleks di sana ya. Ya bekas kerak benua Australia mestinya, tetapi karena di belakangnya itu ada Banda Ak, ada anjakan ke sana. Jadi ini menjadi endapan-endapan tumpang tindih dari endapan batuan-batuan yang sangat tua dari pecahan-pecahan benua Australia yang kemudian terakumulasi, tertumpuk di sini. Sistemnya sangat kompleks mestinya, tapi bukan tidak mungkin adanya potensi-potensi tersebut. Nah, ini sistem minyaknya ya biasanya nanti akan ada rembesan-rembesan dari bagian bawah sini kemudian naik, ya seperti itu kemungkinannya. Baik, kemudian kita berlihat di pulau atau di Laut Arafura. Laut Arafura ini kita ketahui dia di belakang atau di daerah depan sini ya. Ini kalau ini Outer Banda Ak tadi, ini di daerah depan. Pada dasarnya mengapa Arafura ini kita bahas sendiri? Ini sebenarnya ini adalah bagian daripada Sahul Platform. Sahul Platform yang sebenarnya ini juga tepian dari Northwest Australian Shield. Tetapi sendiri forelandnya sendiri itu sebenarnya forelandnya jauh di sini di Papua sendiri. Forelandnya itu di Papua. Ini kalau kita lihat sayatan ini, forelandnya itu di Papua sini. Ini Papua atau Irian Jaya, dulunya disebut sebagai lebih dikenal Irian Jaya. Ini forelandnya di sini sehingga endapan yang tebal itu di sini. Sementara Arafura itu ada di ini. Ini ada Merauke Ridge ini atau Aru Ridge ini tinggian Aru. Ini ada jadi laut yang sangat luas itu. Ini bentuknya profilnya itu ada rendahan di sini. Rendahan ini membentuk dari raftingnya di Australia itu ada ini contohnya ini Goulburn Graben. Kemudian di sini ada naik bulk gitu ya, naik terus kemudian forelandnya di sana. Nah, Arafura itu di daerah ini. Nah, di daerah ini Arafura, jadi dia berkembang either di tepian awal dari suatu foreland maupun dari Australia juga seperti itu. Jadi ini riftingnya ke sana, ini ada naikan, ada naik begitu, ada bulk istilahnya itu, kemudian ada ridge, Aru Ridge di sini, kemudian turun di sana. Nah, Indonesia itu dapatnya di sini nih. Nah, di sini sampai Irian. Arafura ini karena sebenarnya samudranya atau lautnya itu di sini, ini dicoba dicari eksplorasi di sini. Kalau kita lihat dari potongan ini saja, memang dia sangat tipis. Endapan-endapan yang terjadi di sini sangat tipis karena tidak ada graben yang besar atau foreland ya, paparan benua yang menunjam ke bawah gitu tidak ada di sini sehingga didapatkan sangat tipis sedimennya. Dan di sini kita lihat misalnya ini adalah endapan-endapan yang mewakili Paleozoik. Dan di sini Paleozoik sampai kemudian tersier, ditutupi tersier. Nah ini. Itu jadi gambarannya seperti itu. Ya, ini stratigrafiknya sekali lagi kalau kita lihat dia akan lebih banyak batuan-batuan Paleozoik, kemudian tiba-tiba di sini ditutup endapan-endapan Neogen. Ya, dari Paleosin dan endapan-endapan tersier. Nah, kalau kita lihat pun sebenarnya juga seperti ini, lipatannya sebenarnya bentuk lipatannya ada dan sangat besar tetapi sangat landai. Dan ini yang menjadi permasalahan utamanya biasanya adalah
pola-pola yang tidak ada graben di bawahnya, tidak ada sedimen yang tebal di bawahnya yang berfungsi sebagai source rock dan sebagainya itu, sehingga di Arafura ini umumnya meskipun ada lipatan landai yang besar seperti ini masih belum banyak menghasilkan eksplorasi hasil yang menjanjikan karena tadi sistem-sistem endapan tebal karena tektonik sebelumnya itu tidak didapatkan di sana. Ya, ini seperti tadi ya bisa kita identifikasi mana yang kemungkinan sebagai source rock, reservoir dan sebagainya, caprocknya, trapping mekanismenya seperti apa ada, tetapi sekali lagi ini kita hanya mengandalkan ketebalan lapisan ini saja, tetapi karena tidak ada satu sistem yang dulunya itu memungkinkan akumulasi sedimen yang tebal, sehingga pemodelan nanti dibentuknya pemodelan basin itu belum memungkinkan untuk matangnya batuan induk dan sebagainya. Ya. Baik, kita berbicara di Papua sekarang. Papua itu secara umum nanti kita coba lihat di Papua, di bagian Papua Timur, ya tubuh burungnya ini. Papua bagian timur kita potong dari relatif selatan ke utara akan nampak seperti ini ya. Tadi ini foreland tadi. Foreland, ini forelandnya dari benua ini foreland basin. Foreland ini dari Australia ke sana, kemudian ada anjakan-anjakan transport bed di sini. Kemudian Central Range Papua ada di tengahnya sini, dan kemudian di bagian utara ini relatif sistem Pasifik di sana. Ada subduction dari Pasifik ini subduction, sehingga di sini nanti ada vulkanik di utaranya Papua. Sementara kemudian juga bergerak ke arah barat nanti mendorong mengenerate sesar Sorong ini. Jadi Papua umumnya nanti eksplorasi berada di sebelah selatan dari tubuh burungnya Papua ini sendiri. Meskipun nanti juga di puncak-puncak sini ini juga upaya didapatkan jebakan-jebakan juga memungkinkan, karena sistem ini diharapkan nanti berkembang juga lipatan-lipatan yang dulunya kemudian yang sekarang terangkat ke permukaan. Nah, yang sekali lagi yang banyak berkembang itu di Papua Selatan, yang tadi sebagai foreland basin. Ini contoh yang di Papua Selatan sini, foreland basinnya. Ini contohnya di sini ada cekungan yang cukup besar disebut sebagai cekungan Agi Megah. Di sebelah timurnya ini ada Iwur Basin misalnya. Terus kemudian ini ada tinggian-tinggian dari tepian benua Australia. Ini ya, tinggian tepian benua Australia. Di sini forelandnya, di sini thrust fault bed. Di sini ada thrust fault bednya ini, thrust and fault bednya ini. Nah, kita harapkan dari dalaman ini Agi Megah ataupun Iwur ini memungkinkan matangnya batuan induk yang cukup besar, kemudian dia akan bermigrasi ke either ke arah sini, artinya ke arah relatif ke selatan, dan ini bagian daripada Indonesia, atau mengisi dari thrust fault bed ini, dan ini berada di kompleks Central Range-nya Papua ini. Ya, mengisi di sini. Jadi eksplorasinya diarahkan ke sana. Utamanya sih yang paling mudah sebenarnya atau yang paling nyaman itu kalau di sini ini migrasi dari minyak-minyak di Agi Megah ini bisa mengisi jebakan-jebakan yang terbentuk di tepian benua ini. Ya, ini kronis stratigrafi basin evolutionnya di Papua ini dijelaskan dengan apa yang terjadi di sana. Umumnya tidak lepas dari pembicaraan dari Gondwana Land itu sendiri. Ya, petroleum system elemennya juga sudah diidentifikasi, siapa yang menjadi reservoir, silnya, source rocknya siapa, trapnya apa yang terbentuk, dan kemudian kapan terjadi expulsion dan migration. Ini di daerah Papua, di daerah yang selatan tadi. Nah, ini modelnya, kemudian ini di foreland-nya, ini sekali lagi ini Papua, ini Australia, ini ke arah utara, ini relatif utara, ini relatif selatan atau north east southwest-nya lah ya. Relatif ke ke arah sini ya. North east southwest-nya relatif ke arah ini.
Nah, ini kita lihat di sini lebih tinggian, di sini dalaman, ini foreline-nya, arahnya ini foreline sekali lagi. Ini diharapkan matangnya batuan induk di sini akan tercoba mengisi trap-trap yang ada di sini. Ya, diharapkannya seperti itu karena di sini juga ada jebakan-jebakan patahan-patahan di sini. Ini mekanisme sistem yang ada di sebelah selatan Papua. Nah, yang lebih kompleks juga sekarang kita bergerak di kepala burung. Kepala burung ini sangat kompleks. Ada dua cekungan besar yang sekarang ini sudah sangat terbukti dan sudah dieksploitasi, yaitu adalah cekungan Salawati. Di sini ada sebagian minyak juga yang ditemukan dan cekungan Bintuni di sini di lehernya, tepat di lehernya kepala burung. Ini dua cekungan yang sekarang terbukti menghasilkan. Tetapi beberapa cekungan yang lain yang kita anggap sebagai cekungan-cekungan minor ini kemudian kita kenal sebagai berau, ya misalnya berau, kemudian yang onin kumara ini juga dianggap sebagai cekungan karena di sini sistemnya ini ada anjakan, ya ini ada sesar seram trust, ya. Sesar naik seram. Terus kemudian ini mulai dari selatan ini Terera Adunia Fault, ya. Ini ke arah sesar mendatar relatif barat timur. Terus kemudian ini ada tinggian subduction, ini ada lipatan tinggian lagi, di belakangnya rendahan kemudian membentuk brow basin. Ya, kemudian ini ada lipatan-lipatan yang disebut sebagai Scar Ridge, tinggian. Kemudian di belakangnya sini berkembang Bintuni. Di sini lagi ada berkembang lipatan-lipatan Tengguru Fault Belt. Nah, Salawati di sini agak unik karena Salawati ini terbentuknya banyak dipengaruhi oleh Sorong Fault ini. Sorong Fault ini justru nanti membalikkan Salawati ini sehingga nanti ada polarity basin istilahnya itu. Cekungan Salawati yang semula itu dia bergerak ke yang dalam itu di sebelah selatan, kemudian karena sesar Sorong ini kemudian berbalik yang rendahan di utara. Nah, ini beberapa cekungan yang ada di kepala burung yang masing-masing sekarang banyak dieksploitasi, tetapi yang sudah terbukti itu adalah di Tangguh dan Salawati. Ini sistem tektonik yang seperti ini atau tatanan tektonik yang seperti ini adalah dasar untuk memahami bagaimana nanti tektonik dan petroleum sistem yang terbentuk. Ini yang di Tangguh, ya di Bintuni, prinsipnya terbentuknya juga seperti ini, dan ini adalah endapan-endapan deep marine. Endapan deep marine, tapi prinsipnya di Tangguh. Terus kemudian di Salawati, Berau. Ini sekali lagi, ini Salawati, ini Berau di sini. Coba untuk dilihat stratigrafinya, kemiripan-kemiripan tersebut, mulai dari Jurassic, Cretaceous sampai Lower Miocene, apa saja yang terbentuk di sana. Ya, kita coba untuk ini. Nah, khusus untuk Salawati seperti tadi saya sampaikan, Salawati mengalami reversal basin atau pembalikan cekungan itu. Jadi awalnya itu kalau ini jadi relatif north south, ya, ini relatif utara selatan, ini utara ini selatan. Ini yang dulunya di utaranya itu yang tinggian, selatannya yang rendahan. Ini ada relatif karbonat di sini. Tetapi karena ini di sini ada Sorong Fault, ya, dia sekarang justru menjadi di daerah utara itu menjadi lebih dalam, di utara lebih dalam, sehingga di sini terjadi pematangan. Ya, pematangan pada batuan yang relatif muda itu justru menjadi matang di sini karena dia ditenggelamkan lebih dalam, dan kemudian migrasinya kemudian yang dulunya itu relatif bergerak ke arah utara, sekarang bergerak ke arah selatan. Jadi seperti ini, ya, utaranya menjadi lebih dalam, kemudian pengisian bergerak ke selatan. Ini di cekungan Salawati. Baik, kemudian kita bergerak ke arah baratnya Salawati, tadi di Seram dan sebagian Seram dan Banggai Sulai itu adalah sebenarnya kita berbicara pecahan-pecahan Gondwana Land
yang yang bergerak cepat ke arah barat, kemudian menabrak Pulau Sulawesi. Jadi sistemnya nanti yang perlu dipahami adalah bagaimana kita melihat pecahan dari Gondwana itu berkembang di sana, sistemnya seperti apa. Nah, kita harapkan bahwa petroleum system itu bermain di situ. Nah, tetapi tetap bahwa biasanya kita berharap seperti adanya trough, ya ini ada ini seram trough ini, kemudian ada ada tinggian-tinggian di sini, dan diharapkan pengisian dari sini itu kemudian mengisi beberapa lipatan yang ada di atasnya. Ya, ini sekali lagi sama di Seram ini juga sudah ada di Seram ini sudah terbukti minyaknya ya di Oseil, ini di Oseil Field di Seram bagian timur ini sekarang juga sudah dikembangkan batuan-batuan di sini relatif umurnya adalah batuan-batuan yang Mesozoik. Nah, permasalahan di daerah mulai dari Kepala Burung ke barat sampai Sulawesi itu sebenarnya adalah permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks, di mana di sana benua Gondwana yang pecah dan dilarikan ke barat itu berinteraksi juga dengan sebagian dari sisa-sisa kerak samudra di sana sebelumnya. Sehingga contohnya di Halmahera sendiri, ini kadang-kadang kita jumpai masih banyak oviolit yang artinya itu menjadi sisa-sisa peninggalan dari benua kerak samudra, dan juga di sekitarnya itu basementnya itu granit. Ya, jadi di sana itu pecahan-pecahan seperti ini sangat mungkin terjadi, dan itu memerlukan eksplorasi yang lebih detail. Ya, ini contoh di cekungan di Halmahera Selatan, ini di Weda, cekungan Weda namanya ini. Kalau Halmahera bentuk K ini di sini nih. Kita lihat bahwa misalnya potongan Timur Laut Barat Daya ini ya. Timur Laut Barat Daya itu di sebelah utaranya nanti kita akan menjumpai batuan-batuan oviolit, tapi di sini ini kira-kira kita jumpai sudah batuan-batuan dari kerak benua, sehingga kita menjadi permasalahan utama misalnya apakah di basin ini basementnya itu kerak benua atau kerak samudra. Karena kalau basementnya itu kerak samudra, udahlah tidak ada harapan, karena kerak samudra tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan sedimen-sedimen yang tebal, sedimen-sedimen darat yang menghasilkan petroleum system. Sementara kalau basementnya itu kemungkinannya adalah kerak benua yang memungkinkan itu terjadinya rifting dan sebagainya, sebagaimana sistem di timur lautnya Australia, maka itu yang diharapkan akan mempunyai potensi petroleum system yang ada di sana. Sehingga ini di tengah-tengah ini masih pertanyaan perkembangannya seperti apa. Ya, kemudian juga sama dengan Sulawesi ya, Sulawesi untuk Banggai Sula di sini di utara sini. Banggai Sula dan Buton Tukang Besi ini juga diinterpretasikan sebagai pecahan-pecahan dari benua Gondwana, di mana nanti eksplorasinya juga berharap bahwa pecahan Gondwana itu bermain di sana. Nah, ini baik kita ini Banggai Sula maupun nanti di Buton Tukang Besi yang di selatan. Banggai Sula di utara, Tukang Besi di selatan. Prinsipnya ini diinterpretasikan sebagai mikrokontinen dari benua Australia. Ya, kemudian kita bergerak ke lebih barat lagi, sebenarnya ini sudah perbatasan antara pembahasan Indonesia Barat atau di Indonesia bagian timur, tapi ini di Selat Makassar. Ya, Selat Makassar dulunya sempat menjadi topik hangat di eksplorasi di Indonesia, tapi nampaknya sekarang menjadi redup lagi karena beberapa penemuan di sana ternyata asosiasinya dengan batuan vulkanik yang sangat tebal. Ya, ini di Makassar Strait ya, sebenarnya secara struktur itu sangat menjanjikan di sana, banyak sekali struktur-struktur yang cukup bagus seperti ini, bahkan juga sedimen-sedimen yang tebal, tapi ternyata di sana itu banyak sekali batuan-batuan yang berasosiasi dengan vulkanik, Black Sea dan sebagainya. Ya. Petroleum plate tape-nya di sana
Nah, ini stratigraphic recordnya bagaimana orang kemudian untuk mempelajari Indonesia bagian timur itu mencoba untuk menghubungkan hampir seluruh tempat di Outer Banda Arc, di Buton Sula Tukang Besi, Halmahera, Irian Jaya itu untuk melihat korelasinya. Ya, ini korelasinya nanti bisa kita lebih lihat secara lebih detail apa yang terjadi di beberapa tempat ini. Ya, dari waktu ke waktu dan juga dihubungkan dengan tektonik yang ada, sedimen yang terbentuk, ya bagaimana pola-pola terbentuk sampai sekarang. Ini stratigraphic correlation, nanti Anda bisa perhatikan, akhirnya terbentuk seperti ini. Ya, untuk mempelajari Indonesia Timur masih sangat kasar sekali seperti ini ya, dan masih challenging untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. So, kesimpulannya di kuliah kita untuk Indonesia Timur maupun Indonesia Barat, prinsipnya di Indonesia Barat itu petroleum sistemnya itu hasil dari batuan-batuan paleogen sebagai sosroknya, ya. Paleogen sebagai sosroknya, extension, kemudian ada inversi-inversi setelahnya. Sementara di Indonesia bagian timur itu umumnya adalah pretersier berhubungan dengan bagian utara pasif margin Australia tadi. Kemudian dihubungin adanya collision microplate ya, termasuk Buton Tukang Besi, Bangkai Sulai tadi, dan juga sesar-sesar mendatar yang utamanya adalah sesar dari yang di utara tadi Terera Ardunia dan juga Sorong Fault. Ya, ini saya sudah mempublikasikan ini, mereview ini tahun 2014 kalau tidak salah, ini publikasi saya. Ini saya sudah mencoba untuk mengidentifikasi petroleum system dan yang ada untuk di area Bintuni, Salawati, Seram, Banggai maupun di timur. Ya, ini sudah kita identifikasi berdasarkan umur-umurnya. Ya, ini kesimpulannya lagi bahwa khusus untuk Indonesia bagian timur, selama Paleozoik Mesozoik, Indonesia itu adalah bagian dari Australian kontinen yang mempunyai sedimen yang mirip dengan Australian bagian utara. Kemudian tektonik eventnya umumnya itu ringan saja, yaitu rifting, break up kontinen, kemudian sedimennya terdiri dari fluviatil sampai seromarine. Kemudian sangat bagus tersimpan di Sahul Shelf di Australia, Arafura, dan Papua pada dasarnya. Kemudian berubah menjadi relatif shallow marine pada fase berikutnya. Kemudian pada fase tersier di Indonesia, seluruh Indonesia Timur itu menjadi kompleks tektonik yang sangat aktif, interaksi antara Australia, Eurasia, dan Pasifik, ada pergerakan-pergerakan, dan kemudian sedimen juga terpengaruh di sana. Sedimennya juga mulai dari laut dalam sampai dengan laut dangkal. Ya, jadi petroleum sistemnya sebenarnya kita berharap mulai dari Paleozoik sampai Recent sebenarnya sampai tersier, tetapi yang banyak didapatkan sekarang itu masih mereka yang berumur Paleozoik Mesozoik. Ya, terima kasih, demikian perkuliahan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.